Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pengorbanannya di atas kayu salib itu juga tidak sia-sia di dalam hidup kita. Yesus yang sudah melakukan. Esok kan kita merayakan, Mas Adi kan merayakan Natal ya. Seperti apa sih ini biasanya semacam agenda yang biasa Mas Ari lakukan selama Natal, seperti apa sih Mas? Ya, kali ini merayakan Natal sendirian karena sama anak-anak kita kemarin sudah minggu kemarin sudah gereja sama-sama. Nah, kebiasaan anak-anak Natal itu kan rame-rame sama keluarga besarnya mantan istri saya. Ya dulu saya juga ikut di situ. Jadi saya tidak mau menghilangkan momen kebersamaan itu. Jadi malam ini mereka tetap bersama dengan keluarga besar, ya kan, tukeran kado segala macem. Sayanya ke gereja paling nanti malam kebaktian. Ya. Oke, Mas Adi melihat memaknai Natal di 2024 ini seperti apa sih Mas Ari, bagi Mas Ari? Ya, kalau kebanyakan orang kan Natal itu tentang kado, tentang Santa Claus, ya kan. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen ya memaknai Natal itu sebetulnya nggak ada hubungan dengan Santa Claus, tapi ya dengan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat gitu. Jadi itu yang kita rayakan, itu yang kita doakan supaya kelahiran Yesus Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib itu juga tidak sia-sia di dalam hidup kita. Yesus yang sudah melakukan langkah pertama untuk kita bisa diselamatkan dari dosa-dosa, tinggal bagaimana kita ngejalanin kesehariannya aja gitu. Mas, kalau anak-anak lebih memilih memang sudah ada agenda yang tidak Ya. menghilangkan yang bersama ibunya. Iya dong. Berarti apa nih yang akan Mas Ari lakukan gitu besok, atau akan ada kumpul-kumpul bersama teman? Besok udah ada teman-teman yang bilang, "Ri, besok ngapain?" Aku bilang, "Oh, saya di rumah aja." Kan mereka juga tahu kan kondisinya sekarang gimana. Natalannya pasti anak-anak sama Inge. Jadi mungkin mereka juga ngelihat, wah, Ari bakal sendirian. Jadi pada rame-rame mau ke rumah, mau ke apartemen, kita mau makan-makan sama-sama, cerita-cerita gitu paling. Reunian. Momen Natal ini kan identik dengan tahun baru juga ya Mas ya. Iya. Kalau Mas Ari sendiri memaknai tahun 2024 ini tahun yang seperti apa sih Mas? Ya, mengingat apa yang baru terjadi tahun lalu, 2024 itu memang adalah tahun tahun untuk berbalik ya. 2023 kan perceraian ya kan, dan yang yang melibatkan media dan begitu banyak kebohongan dan fitnahan itu. 2024 mungkin masa untuk tarik nafas untuk melewati trauma tahun sebelumnya itu, dan saya rasa juga saya sudah melewatinya dengan baik. Segala cobaan-cobaan sudah dilewati dengan baik, anak-anak juga baik-baik saja sampai hari ini, dan tahun 2025 merupakan bagi saya mungkin tahun kebangkitan dari keterpurukan kemarin itu. Cara Mas Ari sendiri untuk bisa lulus ujian ya kita sebutnya, Ya. Mas ya, untuk sampai pada saat ini Ya. seorang Mas Ari Wibowo yang bisa tetap menjalani hidupnya gitu kan, karena nggak semua orang bisa melewati ujiannya dengan mulus gitu Mas. Iya. Mas Ari bisa gitu, mungkin karena ada anak-anak juga. Seperti apa sih Mas caranya Mas Ari untuk bisa tetap? Ya, udah pasti satu pasti karena anak-anak. Kedua,
saya mau bilang karena kekuatan saya sendiri, karena kehebatan saya sendiri, tapi itu bohong besar. Karena saya udah hampir pada tahap depresi pada ya tahun lalu itu. Tapi sebetulnya yang menguatkan saya itu justru Tuhan. Jadi saat kita lagi berdoa, saya sama 2 teman saya, kita bertiga laki-laki, kita berdoa di waktu saya lagi curhat gitu ya, lagi pusing, lagi stres, lagi down banget. Itu tahun paling down seluruh hidup saya. Kita lagi berdoa, dan ini di saat semua kebohongan itu masih diberitakan oleh media, ya kan itu kan semua berita dari satu pihak kan, yang diberitakan seluruh media kan cuma berita dari satu pihak itu aja gitu. Dan saya di pojokan, saya difitnah, saya dihakimi, dan di saat saya lagi down begitu, itu justru kita lagi bertiga berdoa di sebuah restoran di Plaza Senayan waktu itu. Dan saat kita berdoa dalam hati kita masing-masing, itu Tuhan bicara sama saya. Dia bilang, "Be still, for this is my battle, not yours." Berdiam diri, karena ini adalah peperanganku, bukan peperanganmu. Gitu. Jadi justru Tuhan yang bilang, udah kamu tenang aja, kamu istirahat aja, kamu diam aja. Karena saya kan awalnya kan saya diem, tapi kan beritanya makin heboh. Kemudian saya kan merasa saya takut juga masa depan saya gimana di dunia entertain kan, karir saya untuk bisa menafkahi anak-anak saya gimana. Dan saya mulai coba klarifikasi kan, tapi ternyata kan saya nggak tahu ada permainan dari pihak sana yang sudah melibatkan media segala macam, sehingga apapun yang saya ngomong oleh beberapa media diputarbalikan, dipakai buat serang saya lagi. Jadi saya coba dengan kekuatan saya sendiri, ternyata gagal total. Karena kita manusia biasa gitu, dan begitu Tuhan bilang be still, berdiam diri, ya udah saya dengar suara Tuhan dan saya bilang oke, saya mundur, saya nggak coba untuk klarifikasi, saya nggak coba untuk mencoba untuk membela diri, udah saya diam aja, terserah deh mau ngomong apa. Dan ternyata justru itu yang membuat saya lepas gitu, yang membuat saya bisa melepaskan beban itu, karena ternyata Tuhan tuh masih nengok ke saya gitu. Tuhan masih melihat penderitaan saya dan Dia memberikan ketenangan dalam hati saya gitu. Dan itu yang menguatkan saya banget, karena saya tahu I'm not alone gitu. Kembali ke Tuhan ini ya. Memang itu kenyataannya itu. Sampai pada akhirnya Mas Ari tadi bilang bisa menerima dan tidak bereaksi ya, lebih kalau orang Jawa bilang go gitu. Nah, Ya. titik apa yang Mas Ari, titik mana yang sampai Mas Ari akhirnya adalah gua akan berdamai dengan diri sendiri dan keadaan, gua tidak perlu lagi validasi atau pembelaan. Titik apa yang akhirnya Mas Ari bisa ikhlas? Itu titiknya. Pada saat itu, dan ya tentunya kita hanya manusia biasa, kita pasti butuh waktu juga untuk keluar dari shock itu, ya kan, dari semua penghakiman itu, terutama penghakiman netizen, yang kita juga nggak bisa salahin kan, netizen juga hanya berdasarkan berita yang mereka lihat di media gitu, tapi kan berita sekarang itu kan seringkali, ya kan, ini teman-teman media juga tahu. Kalau dulu kan emang berita itu kayak begini, wawancara langsung, klarifikasi, wawancara. Kalau sekarang kan seringkali hanya, apalagi maaf ya, media online ya, yang cuman Online, itu kan cuman comot dari berita yang lain di ini aja gitu kan, di resounding aja kan. Jadi ya benar atau salah kan nggak ada yang tahu. Nah, dari situlah akhirnya ketika Tuhan bicara kayak begitu, ya saya mendapatkan ketenangan. Tentunya butuh waktu dari trauma itu, dan aku rasa 1 tahun kemarin itu udah cukup buat saya, karena orang tuh banyak yang nanya, "Ri, kenapa nggak pacaran aja lagi, udah biar cepat lupa pacaran sama yang lain atau apa." Kita juga nggak bisa kayak gitu, karena
nggak segampang itu karena kita juga nggak mau jadi apa ya manusia yang belum utuh udah masuk ke dalam satu hubungan lain. Padahal kita sendiri pun masih banyak keretakan gitu, belum sembuh. Takutnya malah yang baru ini yang kena ampasnya gitu, iya kan? Siapapun dia ya. Tapi kan emang nggak ada. Dan ya aku rasa 2025 lah sudah kita semua sudah sama-sama bisa menghandle apa-apa dengan lebih baik, lebih tenang. Saya pun anak-anak juga sudah tahu kondisinya memang sudah seperti itu antara papanya dengan mamanya. Makanya Natal ini aku tadi udah minta maaf sebelum anak-anak jalan. Maaf ya kali ini kalian ngerayain Natal, papa nggak ikut, daddy nggak ikut. Dia bilang iya nggak apa-apa kok, udah ngerti gitu, iya udah paham gitu. Ya mereka tanya kenapa daddy nggak ikut aja. Aku bilang ya aku nggak diundang gitu, nggak mungkin aku main masuk ke rumah mereka karena udah bukan keluarga lagi kan. Walaupun mereka masih sayang sama saya, tapi kan ada mantan istri juga di sana yang mungkin dia akan keberatan kalau ada saya di sana juga. Jadi saya juga nggak mau ngerusak momen Natalnya mereka sekeluarga gitu. Jadi lebih baik saya yang ngalah, saya yang mundur. Kok toh besok juga anak-anak udah di rumah lagi kan. Ini cuman malam Natal aja. Besok kan udah ngerayain Natal sama saya juga gitu. Tadi teman Mas Adi bilang, Ari kenapa nggak hujan lagi sih? Dan banyak juga netizen yang bilang, orang Mas Ari ini setelah bercerai, setelah lebih tenang ya, setelah lebih kalem itu, jadi lebih kayak orangnya makin bagus itu Mas, malah positifnya orang banyak yang bilang seperti itu. Masa sih? Iya. Saya nggak pernah dengar. Benar, ada saya baca-baca kalau suka komen kayak gitu-gitu. Mungkin banyak yang awalnya itu masih kemakan omongan, jadinya punya pandangan negatif, tapi kan segala sesuatu itu waktu yang membuktikan, waktu yang akan menjawab. Ya buktinya anak-anak bahagia bersama saya, ya kan buktinya kita masih kompak, kita dan ke mantan istri juga anak-anak tetap ke mamanya tetap deket, ya kan, memang nggak ada larangan untuk ketemu atau apa, bebas. Mungkin dari situ kali ya, jadi mereka ternyata mungkin nggak seperti apa yang dikatakan, semua yang dituduhkan itulah 2 tahun yang lalu itu, tahun lalu ya kan. Untuk menjadi pasangan yang sudah berpisah tapi tetap komunikasi yang baik dalam arti untuk anak-anak itu kan nggak semua. Kalau sama mantan saya nggak ada komunikasi, nggak ada. Soal tadi anak-anak bebas kapan aja. Anak-anak itu sama anak-anak aja. Jadi anak-anak mau ketemu kapan boleh, tapi kan hak asuh anaknya di saya, ya kan. Jadi memang ya kalau sampai mau nginep atau apa ya minimal anak harus kasih tahu saya gitu. Kalau enggak kan saya yang tanggung jawab. Kalau tahu anak hilang atau gimana kan, nanti mantan istri mikirnya dia sama saya mikirnya dia lagi sama mantan istri saya, tahu-tahu padahal dia lagi kenapa-napa di tengah jalan, ya kan kita nggak tahu. Jadi pokoknya harus izin, harus kasih tahu. Tapi luar biasa loh, maksudnya banyak teman-teman artis ya yang tidak berusaha sebentar, maksudnya walaupun banyak kan mohon maaf ya egois gitu ya, hak asuh di dia tapi dia membatasi, mau ngekang. Iya. Kan, ya sudah. Enggak, memang dari awal nggak pernah ada itu. Dari awal nggak pernah ada masalah itu semua cuma dikreasikan aja. Oke Mas, mungkin kalau di 2025 selain tadi Mas Ari Ya. ingin bersinar lagi ya, apa Ya. rencana resolusi lah tepatnya apa sih Mas? Ya yang pasti memang saya hidupnya udah di dunia entertain. Jadi dari muda kan, dari saya 15 tahun udah 14 tahun 15 tahun udah. Jadi memang tetap di situ terus. Sambil juga menjalankan usaha yang lain, ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan emang pintu-pintu kesempatan-kesempatan baru dibukakan oleh Tuhan. Dan ya biar, karena anak-anak kan masih jauh, masih baru SMA nih, masih ada mau kuliah di luar negeri, ada yang iya kan, jadi masih harus kerja keras. Masih panjang perjalanan. Tapi Mas Ari sendiri tidak menutup hati ya, hati kalau Sama sekali enggak. Tapi mungkin ya lebih hati-hati banget sekarang
dan benar-benar semua dibicarakan dari awal, apa keinginan masing-masing, apa yang dicari, apa yang diinginkan dari masing-masing pihak gitu kan. Jadi betul-betul mesti secara dewasa gitu, nggak bisa main asal suka yuk nikah gitu, nggak. Mm-mm. Oke. Ya, makasih. Ya. Halo, saya Herwi Bowo. Bagi semua yang merayakan, saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga kita semua diberikan kedamaian dan kebahagiaan di tahun berikut ini. God bless you.